Dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata dan Puja Gata dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Cock and ball torture CBT. Is this sexual activity involving C? Kok ada suara lagu ya, Ndra? Dari peserta. Mohon selama Puja Bakti berlangsung, audio sementara No. I speak over you, sir. Oh, you what? Oh, you what? Oh, you what? Permohonan Cilanek, mari meditasi. Ya kok berarti. Oh ya wis. Tapi tetap nama Kara. Mari kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamamha kumayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawasata. Yasa camayang Bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Selanjutnya, permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Mayang Bante.
Tisaranena saha pancasila niyacam. Dutiyampi mayang bante. Tisaranena saha pancasila niyacam. Tatiyampi mayang bante. Tisaranena saha pancasila niyacam. Yamahang wadami tang wadetha. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripurnang. Ama bante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami.
Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuteng yanti tasma silang wisodaye. Ama Bante. Satu, satu, satu. Mari kita lanjutkan pembacaan parita halaman 27. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Vicacarana sampano sukato lokawidu Anutaro purisa dhamma sarati Cata dewa manusanang Buddho bhagawa di Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Bacatang Weditapo Vinyuhi Ti Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawakasangho Ujupatipano Bhagavato Sawakasangho Nyayapatipano Bhagavato Sawakasangho Samicipatipano Bhagavato Sawakasangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Bunggala Esa Bhagavato Sawakasangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punyaketang Lokasa di Handamayang Saca Kirya Katayo Banamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada
Selanjutnya kita membacakan Bojjhanga Parita. Ada di buku Parita halaman 97. Buku Parita halaman 97, Bojjhanga Parita. Andamayang Bojjhanga Paritang Banamase Bojjanggo Satisan Kato Dhamanang Wijayo Tata Wiriyam Piti Pasadi Bojjhanga Catata Pare Samadupe Kabojjhanga Satete Sabadasina Munina Samadakata Bhavita Bahuli Kata Samwatanti Abhinaya Nibbanaya Cabodhiya Etena Saca Wacena Sotite Hotu Sabada Ekasmim Samayenato Mogalanan Cakasapang Bilane Dukite Diswa Bojjangge Satade Sayi Tecatang Abhinanditwa Rokamucim Sutam Kane Etena Saca Wacena Sotite Hotu Sabada Ekada Dhammarajapi Kelanena Bipilito Cunda Terena Tanewa Bana Petwana Sadarang Sumoditwa Caabada Tamha Butasitanaso Etena Saca Wacena Sotite Hotu Sabada Pahina Teca Abada Tinanam Pimahe Sinang Maka Hata Kilesawa Patanupati Damatang Etena Saca Wacena Sotite Hotu Sabada. Selanjutnya, kita akan berlatih meditasi yang akan dipimpin langsung oleh Yang Luhur Samanera. Ya baik Bapak Ibu, pemimpin Beja Bakti juga yang saya hormati. Mari kita bersama-sama berlatih meditasi sebentar. Melatih perhatian dan konsentrasi kita. Silakan duduk yang rileks dan nyaman. Ya, sekarang dirasakan kita sedang bernafas. Mengetahui kita sedang bernafas, silakan dirasakan sebanyak 3 kali. Menarik nafas masuk, menarik nafas keluar, kita tahu. Sembari kita menarik nafas dan menghembuskan nafas, jasmani dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita rilekskan bila ada bagian yang tegang.
Untuk 1 menit pertama, kita bisa mengamati dimulai dari kepala. Bila ada ketegangan, dirilekskan. Turun ke bagian wajah. Dirasakan sekitar area wajah, hidung, bibir, dagu, dalam keadaan yang rileks. Turun ke bagian leher, leher lurus, tapi dalam kondisi yang nyaman. Ke samping kiri dan kanan, bagian pundak, dalam posisi yang rileks dan nyaman. Dari punggung atas sampai punggung bawah, sembari diluruskan, sembari dirilekskan dalam posisi yang nyaman. Kaki dirasakan dari pinggul, paha, turun ke bagian lutut, dirasakan juga bagian betis, yang kiri dan juga yang kanan. Terakhir dirasakan kaki kiri dan juga kaki kanan, bagian telapak kaki. Sekarang amati lagi tubuh jasmani dari atas kepala sampai kaki secara keseluruhan dalam posisi yang rileks. Dengan posisi yang rileks, nafas menjadi nyaman, menjadi mudah diamati. Oleh karena itu, sekarang Anda bisa meletakkan perhatian pengamatan di depan kedua lubang hidung atau di relung hidung Anda. Hanya menyadari ada sentuhan nafas yang masuk, ada sentuhan nafas yang keluar. Apapun yang di luar sana, yang bukan objek, tidak perlu diperhatikan. Hanya mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Untuk beberapa menit ke depan, meditasi dilanjutkan.
Tetap mengamati nafas masuk dan nafas keluar di depan kedua lubang hidung atau di relung hidung. Semakin lama jasmani semakin rileks dan batin menjadi semakin tenang. Untuk saat ini, latihan meditasi kita cukupkan. Mata Anda bisa dibuka perlahan-lahan, tangan, kaki bisa dirilekskan. Meditasi diakhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Satu, satu, satu. Sebelum kita mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Yang Luhur Samanera, kita akan melakukan permohonan Dhammadesana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahmacaloka Dipati Sampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampimang Pajang. Mari kita bersama-sama menghormat Guru Agung Buddha Gautama dengan tetap bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemimpin Puja Bakti, Romo Ramani dan Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Sugi Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita bisa memiliki kesempatan, khususnya di Wihara Samagi Wirya secara virtual untuk mendengarkan Dhamma. Dan ini merupakan kesempatan pertama saya untuk mengisi atau memberikan uraian Dhamma di Samagi Wirya secara virtual. Sebab kalau zaman dulu saya masih kuliah, masih sebagai mahasiswa, saya sering entah hari Rabu atau hari Kamis begitu malam, saya sering pergi ke Samagi Wirya untuk mengisi sesi meditasi. Dan kebetulan kemarin ada satu orang yang menghubungi saya dari pihak Samagi untuk memberikan uraian berkenaan dengan topik meditasi. Dan itu adalah topik yang menarik bagi saya karena saya senang juga untuk membahas meditasi, tapi saya pikir adalah hal baik juga kalau seandainya kita korelasikan, kita hubungkan dengan momen Asada yang sedang kita peringati pada bulan ini. Di momen Asada kalau kita melihat, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, Sang Buddha menguraikan ajaran yang pertama, utamanya adalah tentang dukkha, tentang penderitaan begitu ya. Tetapi sebetulnya kenapa saya mau menjelaskan hal ini, karena ada kesalahpahaman di antara kita ketika memahami yang dikatakan sebagai penderitaan. Nah, nanti akan kita bahas berkenaan dengan 3 jenis penderitaan dan kita pahami melalui latihan konsentrasi. Dan saya harapkan bahwasanya nanti yang bisa saya berikan itu adalah nantinya bermanfaat bagi praktik Anda sekalian dan kita semua. Karena nanti akan saya uraikan berkenaan dengan praktik latihan konsentrasi. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pagi ini uraian Dhammadesana dengan
satu slide yang sudah saya buat. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kalau melihat tentang 3 jenis penderitaan, kalau melihat tentang penderitaan, Anda semua sudah paham ya, berkenaan dengan yang dikatakan pertama itu kelahiran, ketuaan, sakit, kematian, dan seterusnya Anda sudah paham ya. Itu juga berkaitan dengan berkumpul, dengan apa yang tidak menyenangkan, berpisah dengan apa yang menyenangkan, itu semua penderitaan. Dan bahkan tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu juga bagian daripada penderitaan, ya kan? Nah, tetapi ada satu hal yang menarik kalau kita mempelajari hal ini, maka kita akan mendapatkan sudut pandang yang lain berkenaan dengan penderitaan. Nah, 3 jenis penderitaan yang saya maksud, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, ini adalah berkaitan dengan dukkha dukkata, sangkara dukkata, dan juga viparinama dukkata. Nah, kalau dukkha dukkata dan 2 yang lainnya, kalau kita mau menemukan di dalam kitab suci Tripitaka, maka kita akan mendapatkan di dalam khotbah Sang Buddha namanya Sanggiti Sutta. Anda bisa mencari di dalam khotbah Sang Buddha di Digha Nikaya, Sutta ke-33. Nah, Ibu Bapak, yang pertama yang namanya dukkha dukkata, itu secara mudahnya adalah penderitaan yang biasa sebetulnya ya. Yang secara fisik yang kita rasakan, dan juga secara mental kita. Contohnya apa sama Nira kalau misalnya penderitaan secara fisik dan mental? Ya seperti rasa sakit begitu, sakit jasmani ketika kita dalam keseharian misalnya, kemudian rasa pusing, rasa sakit perut, kemudian rasa takut, rasa sedih, rasa jengkel, rasa kecewa. Itu adalah berkaitan dengan penderitaan secara batin maupun secara fisik yang sebetulnya biasa sekali. Tetapi meskipun dikatakan biasa, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang belum memahami ajaran Sang Buddha itu terasa tidak biasa, ya. Tetapi perlu dipahami sekali lagi bahwasanya itu adalah penderitaan yang secara fisik maupun batin itu yang biasa, yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya tua, sakit, meninggal, itu adalah bagian daripada dukkha dukkata, ya. Dan ketidaknyamanan secara batin, ketidaksukaan secara batin, dendam, benci, jengkel, itu pun masuk ke dalam dukkha dukkata. Tetapi Ibu Bapak, satu hal yang menjadi titik tekan saya di sini, bukan tentang membahas dukkha dukkatanya. Yang lebih penting yang untuk kita pahami adalah jenis penderitaan yang kedua, yang kita anggap bahwasanya kita itu sudah, sebagai umat Buddha, sudah sangat memahami tentang penderitaan. Sebetulnya ada yang masih mungkin keliru dalam memahami penderitaan ini. Nah, kalau Anda memikirkan bahwasanya penderitaan itu adalah sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan aja, ya. Misalnya, aduh semenira saya tuh tadi ketemu dengan orang yang saya benci. Aduh semenira tadi saya kehilangan dompet saya. Aduh semenira tadi saya kehilangan handphone saya. Nah, itu Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, itu adalah fenomena yang masih bersifat dukkha dukkata, yang penderitanya secara fisik dan mental aja. Tapi kalau sangkara dukkata, ini sudah masuk dalam ranah yang cukup sangat signifikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara terjemahannya begini, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Sangkara dukkata itu adalah penderitaan yang disebabkan karena kita melekat pada bentukan-bentukan atau eksistensi kita. Ya. Maksudnya adalah bagaimana sama Nira? Nah, begini, supaya kita lebih jelas, maka kita harus memahami siapa itu kita. Nah, kita sebagai manusia, Ibu Bapak, itu adalah dikatakan sebagai 5 agregat. Ya, itu hanya terdiri dari jasmani, kemudian terdiri dari perasaan, wedana, ya. Yang ketiga terdiri dari persepsi, sanya. Yang keempat itu terdiri dari sankhara, yaitu bentuk-bentuk pikiran. Dan yang kelima itu adalah berkaitan dengan winyana, atau kesadaran. Sebetulnya kehidupan kita itu hanya berkaitan dengan 5 hal ini. Dan kalau lagi dipecah, ya, bagaimana kalau dipecah sama Nira? Kalau dipecah dia menjadi lebih detail, sebetulnya antara tubuh dengan batin kita itu hanya terdiri dari 4 dan 4. Ya, mudahnya begini, kehidupan kita
dari bayi sampai sekarang itu cuma terdiri dari 4 dan 4. 4 batin, 4 jasmani. Atau dikatakan 4 yang berkaitan dengan materi. Ya, tubuh kita dari ujung kepala sampai kaki, keberadaannya, eksistensinya, itu hanya karena adanya 4 unsur. Betul nggak? Itu karena adanya tanah, itu karena adanya air, itu karena adanya unsur panas atau api, itu karena adanya unsur angin atau udara. Coba kalau kita temukan atau kita cari di dalam bagian tubuh kita manapun, secara luar maupun dalam, ada tidak yang tidak ada bagian daripada satu unsur di antara 4 ini? Tidak ada. Pasti semuanya memiliki 4 unsur ini. Nah, ini artinya adalah tubuh kita, keberadaannya, itu hanya ditunjang oleh 4 ini. Nah, tetapi kalau di dalam penjelasan di dalam Abhidhamma, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian ya, 4 ini dia bergabung begitu, sehingga dia membentuk organ-organ tubuh kita. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada jantung, ada hati, dan berbagai macam organ tubuh kita lainnya. Sebetulnya itu adalah kombinasi di antara 4 elemen ini. Maka kalau nanti Ibu Bapak sudah tidak sayang dengan matanya, coba dipecah-pecah begitu, maka yang dapat ditemukan hanyalah 4 unsur. Unsur padat, unsur air, unsur api, atau unsur hangatnya, dan unsur udaranya. Ya, nah secara batin, itu kalau kita lihat dalam Buddhisme, dalam ajaran Sang Buddha itu hanya dibedakan menjadi 4. Perasaan, batin kita terdiri dari perasaan, ya, apakah yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau yang biasa-biasa aja. Kemudian ada persepsi kita, 6 indera kita ini mata, telinga, hidung, jasmani, kemudian ada lidah, ada pikiran. Nah, masing-masing dari mereka itu punya indera untuk mengenali objeknya, Ibu Bapak. Jadi kenapa Anda bisa lihat screen di depan ini, layar ini, saya sedang bicara, itu karena ada indera mata yang dimana batin itu ada yang bertugas untuk mempersepsikan. Oh, ini samanera, oh ini layar, ini PowerPoint. Dan ketika melihat, Anda juga mendengar, oh ini suara samanera, bukan suara yang mengacau tadi, suara yang berisik di awal tadi. Nah, itu adalah karena Anda punya persepsi untuk mengenali objek di dalam kesadaran telinga Anda. Ya, jadi secara tidak langsung ketika Anda duduk sekarang di depan laptop atau di depan handphone Anda, berarti Anda apa? Sedang mendengar dan juga sambil melihat. Jadi pikiran Anda lari tuh. Mendengar, melihat, mendengar, melihat, mendengar, melihat, mendengar, melihat. Semua yang ada di sekitaran itu seakan-akan tidak terpikirkan. Semua yang ada di sekitaran seakan-akan tidak bisa kita dengarkan dengan jelas, kecuali suara saya saat ini. Maka nanti kalau Anda ganti objeknya, dari suara saya yang sekarang sedang bicara kepada objek suara yang lain, maka suara saya yang jadi nggak kedengaran begitu. Maka ketika kita mendengarkan dhamma seperti ini, hanya sekedar melihat dan juga mendengar apa yang ada di depan kita. Nah, itu adalah berkaitan dengan persepsi kita. Nah, kemudian yang keempat adalah bentuk-bentuk pikiran kita. Nah, kita hidup ini kenapa bisa berpikir, saya mau ini sama nera, saya mau itu sama nera. Karena batin kita ada satu klasifikasinya namanya sangkara, Ibu Bapak. Bentuk-bentuk pikiran. Memang ini adalah yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan, rencana-rencana. Ini yang disebut sebagai sangkara. Dan biasanya ketika kita bermeditasi, dia akan muncul sangat-sangat sering sekali. Saya ingin melakukan ini, belum pulang, belum selesai meditasinya. Oh, saya pengen ke sana, saya pengen ngobrol sama anak saya. Itu adalah rencana apapun yang Anda susun begitu dalam kehidupan Anda dan bahkan dalam kita bermeditasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah consciousness atau kesadaran yang disebut sebagai winyana. Ibu Bapak, batin kita ini kenapa bisa hadir, eksis karena ada kesadaran, ada winyana. Kenapa bisa kita melihat? Karena ada kesadaran melihat. Kenapa kita bisa mendengar? Karena ada kesadaran mendengar. Kenapa kita bisa mencium bebauan sekarang ini? Karena kita punya kesadaran mencium bebauan. Bahkan yang dikatakan sebagai anosmia pun, yang kehilangan indera penciumannya, sensitivitasnya sebetulnya, itu tetap ada yang namanya kesadarannya, hanya saja dia tidak sensitif seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau melihat bagaimana hubungan ini semua, maka kasih satu contoh nih, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, supaya kita lebih mengerti. Sebenarnya kalau kita sedang melihat begini ya, itu sebenarnya apa sih yang membuat kita tuh bisa melihat? Pernah nggak berpikir seperti itu, Ibu Bapak?
Kalau saya dulu ini sering muncul pertanyaan saya ketika saya masih SMA. Kok saya bisa melihat ya? Apakah ada diri saya di dalam ini yang memang dikatakan sebagai roh, sebagai jiwa begitu? Karena dulu saya sangat kental sekali dengan pandangan Kristen begitu kan. Dari sejak SD saya sudah di Kristen. Dan itu seakan-akan menjadi pertanyaan, apakah benar ya ada roh di dalam saya ini? Tapi ternyata setelah saya sudah mulai menjadi samanera dan belajar, saya mulai tahu kenapa kita bisa melihat sebetulnya adalah kombinasi dari yang tadi, antara batin, antara pikiran, dengan materi atau jasmani yang kita miliki, Ibu Bapak Saudara sama sekalian. Ada jasmani sebagai landasan kita nih, ada objeknya. Nah, ada batin kita, sebetulnya hanya begitu. Contoh nih, kenapa kita bisa melihat? Karena kita punya mata. Mata kita, ini mata yang sehat, dia punya sensitivitas. Namanya cakupasada. Orang yang punya mata belum tentu bisa melihat. Karena di dalamnya belum tentu ada sensitivitas matanya. Sehingga ada orang buta, matanya melek, tapi dia nggak bisa lihat. Karena sensitivitas matanya nggak ada. Nah, kita ini kenapa bisa melihat? Karena ada sensitivitas mata. Yaitu disebut sebagai pupil mata. Ya, kemudian kenapa juga kita bisa melihat berbagai macam ini? Karena adanya objek daripada penglihatan kita. Ya, kenapa kita bisa mendengar? Karena ada suara. Nah, dalam kita melihat itu karena ada objeknya. Nah, Anda itu bisa melihat warna dan bentuk. Sudah, simple seperti itu aja. Anda hanya bisa melihat warna dan bentuk. Karena Anda bisa melihat warna dan bentuk, maka Anda bisa bedakan, oh ini laptop, karena ada warnanya beda. Oh ini mikrofon, warnanya hitam. Oh ini kepalanya samanera, gundul. Nah kalau Anda nggak bisa lihat warna, semuanya warna hitam begitu, Anda nggak bisa bedakan antara ini mikrofon atau dengan kepala saya yang warna hitam ini. Nah karena ada batasan-batasan warna, bentuk yang membedakan, maka Anda bisa membedakan, oh ini mikrofon, oh ini kepala, oh ini adalah mouse, oh ini adalah laptop, dan seterusnya. Nah tetapi ketika kita melihat juga ada bantuan dari materi yang ada di eksternal kita, yaitu cahaya. Kalau Anda tidak berada di tempat yang memiliki cahaya sedikit pun, Anda nggak bisa lihat. Betul kan? Kalau Anda berada di tempat yang tidak memiliki udara sedikit pun, Anda tidak bisa mendengar. Karena tidak ada yang mengantarkan suara ke indera telinga Anda. Meskipun Anda punya telinga. Nah, kenapa bisa merasakan, bisa melihat dan juga bisa mendengar dan sebagainya? Karena Anda mengarahkan perhatian pikiran Anda, sepenuhnya pikiran Anda tuh diarahkan ke depan ini, ke layar laptop, dan juga ke speaker yang sedang berbunyi sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita mengetahui tubuh kita ini sebetulnya dan kehidupan kita ini, itu ditunjang adalah oleh batin dan jasmani yang setiap saat, setiap waktu itu saling berkombinasi. Dan dia berganti-ganti. Sekarang kita melihat, kemudian sekarang mendengar. Kemudian sekarang melihat lagi, sekarang mendengar. Nanti kita sebentar lagi cium bebauan. Dan kadang-kadang objeknya yang mendengar pun bukan yang di depan kita. Kadang ada yang di jauh sana seperti itu. Jadi kehidupan kita sebenarnya itu yang dikatakan sebagai sangkara, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Jadi itulah kenapa di sini saya katakan sangkara dukkata, kehidupan kita sebetulnya itu adalah eksistensinya ditunjang oleh sangkara-sangkara yang ada. Ya, kita itu bukan satu makhluk yang berdiri sendiri, yang sebagai yang tunggal begitu, yang bisa mengatur ini dan itu. Tapi dia kalau misalnya mau terjadi sesuatu, itu ada kondisi-kondisinya yang harus kita ciptakan, Ibu Bapak. Nah, kenapa Anda bisa melihat? Ya, kenapa Anda bisa melihat? Ya, karena adanya kontak begitu. Karena adanya kontak ketika ada mata yang sehat ini, ada objek, nah dia bertemu, bertabrakan. Muncullah kesadaran melihat. Bagaimana munculnya perasaan samanera? Karena adanya kontak tadi. Nah, nanti bagaimana munculnya bentuk-bentuk pikiran? Karena ada persepsi tadi. Jadi semua ini kehidupan kita itu saling mengondisikan satu sama lain. Sehingga kalau kita melihat di setiap fenomena kehidupan kita, tidak ada yang berdiri sendiri. Ya. Itulah dikatakan eksistensi kita, keberadaan kita sekarang, itu ditunjang oleh berbagai macam kondisi. Sehingga Ibu Bapak perlu memahami bahwa di dalam kehidupan kita sangkara dukkata, itu juga ada yang dikatakan sebagai penderitaannya. Kenapa? Karena yang namanya 5 gugusan kehidupan kita tadi, ya, yang namanya 5 yang kita pecah jadi 4 dan 4 ini, dia selalu berubah setiap waktu, setiap saat. Betul ya? Dia adalah dia adalah objek daripada penderitaan.
Dia adalah objek daripada perubahan sehingga dia terus-menerus berubah setiap waktu, setiap saat, tidak bisa kita pertahankan. Anda tidak bisa melotot seterusnya selama 1 jam, matanya perih. Akan terdistraksi dengan objek-objek yang lainnya juga. Anda nggak bisa mendengar terus-menerus setiap waktu. Itu ada kondisi. Nah, karena kita tidak bisa mengondisikan itu setiap waktu, setiap saat, maka itu riskan dengan penderitaan, Ibu Bapak. Ya, jadi kalau misalnya Anda berpikir bahwa duka, penderitaan itu hanyalah berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu benar, ya, itu benar. Tapi itu hanya satu dari 3 jenis duka ini. Itu hanya bagian daripada duka dukata. Kalau kita merasa jengkel dan sebagainya, itu hanya duka dukata. Tetapi yang sangkara dukata dan juga wiparinama dukata, inilah yang jarang kita pahami, Ibu Bapak. Dan memahaminya bukan hanya sekedar dengan belajar, bukan hanya sekedar dengan mendengar, tapi butuh latihan konsentrasi, meditasi, supaya kita bisa melihat lebih mendalam. Bagaimana samanera yang dikatakan sebagai sangkara dukata lebih mudahnya? Begini, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mengatakan bahwasanya duka dukata yang tidak menyenangkan, sementara di bagian yang sisi lainnya, itu adalah kesenangan, makan yang enak, kemudian tidur di tempat yang nyaman, kemudian apalagi pergi liburan kemanapun, melihat pemandangan yang indah, mendengarkan suara yang merdu, itu adalah kesenangan, ya itu kesenangan. Tapi ingat, kesenangan yang kita miliki, yang kita rasakan saat itu terkondisi dari berbagai macam kondisi dan juga terdiri dari berbagai macam bentukan. Batin, materi saling mendukung satu sama lain. Anda bisa makan bakmi karena Anda harus beli, kemudian Anda harus punya usaha datang ke sana, Anda harus memesan, kemudian Anda harus menggunakan kedua tangan Anda untuk mengambil bakmi, untuk makan ke dalam mulut Anda. Nah, itu butuh usaha antara batin dengan jasmani. Kalau tidak ada kondisi-kondisi seperti itu, maka kesenangan tidak bisa didapatkan. Ya. Nah, apakah kesenangan bagian daripada duka dukata sama Nira? Enggak. Karena duka dukata itu kan yang menyakitkan. Sementara kesenangan, kenikmatan itu tidak bagian daripada yang tidak menyenangkan. Justru dia adalah sesuatu yang di luar daripada duka dukata. Karena dia bertentangan dengan duka dukata. Nah, maka kalau misalnya kita berbicara tentang kesenangan dan kenikmatan seperti itu, apakah itu di dunia ini penderitaan? Ya, itu penderitaan kalau kita melihat 2 jenis penderitaan yang lainnya. Kan dia kan munculnya harus dari berbagai macam kondisi. Dan kondisi itu tidak tetap setiap waktu, setiap saat berubah. Ya, dan dia munculnya harus bergantung pada bentukan-bentukan. Kalau tidak ada bentukan-bentukan ini, maka dia tidak bisa muncul. Maka secara nggak langsung, Ibu Bapak, ketika kita bicara tentang kesenangan, kenikmatan, untuk duka dukata, dia tidak termasuk. Tapi untuk sangkara dukata, karena dia terkondisi dari berbagai macam hal, maka dia termasuk sebagai penderitaan karena bentukan-bentukan atau kondisi-kondisi. Dan di sisi yang lain, karena dia berubah setiap waktu, setiap saat, maka dia terkena yang namanya wiparinama dukata. Penderitaan yang disebabkan oleh perubahan. Maka kesenangan yang Anda rasakan satu momen sekarang, itu akan dengan cepat berganti. Akan dengan cepat sekali berubah. Nah, perubahan itu kalau tidak bisa kita terima, itu akan membuat kita lebih menderita. Betul ya? Nah, hal ini kita bisa lihat hanya dengan kita melatih konsentrasi kita, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau duka dukata itu adalah sesuatu yang sifatnya masih kasar. Di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita meditatif, tanpa kita meditasi pun kita bisa melihat dihina orang, dicaci orang, dimusuhi orang, kemudian dibenci orang, kemudian ditipu orang. Nah, itu kita bisa lihat setiap hari kita mungkin mendapatkan kejadian itu. Tapi untuk melihat sangkara dukata, bahwasanya tubuh kita ini, nafas kita ini, terdiri dari berbagai macam unsur keberadaannya, dan dia selalu berubah setiap waktu, setiap saat, maka kita hanya bisa melihatnya dengan cara bermeditasi atau melatih konsentrasi kita. Ya, kita harus menggunakan alat yang di dalam pikiran kita untuk melihat ini lebih jelas lagi, lebih jelas lagi. Bagaimana caranya sama Nira? Ibu Bapak, barangkali Ibu Bapak sudah mengenal ya berkenaan dengan latihan konsentrasi. Kalau di Padepokan Dhamma Dipa Arama sendiri biasanya kita melakukan dengan 3 postur begitu ya. Ada meditasi duduk, meditasi jalan, dan meditasi berdiri. Kalau meditasi berbaring tidak disarankan. Karena cenderung para yogi itu bermalas-malasan dan ketiduran seperti itu. Ya, nah itu terserah Anda untuk di dalam keseharian mau melatih meditasi dengan cara apapun. Ya,
Tapi biasanya kalau di tempat retreat, Anda akan sangat disarankan untuk dengan sangat seimbang. Ya, kalau di Bodhigiri, Wihara Bodhigiri, Bante Utamo pernah jelaskan sistem meditasi di sana itu bertahap. Ya, pertama-tama, meditasi jalannya itu lebih banyak daripada meditasi duduk. Sudah maju batinnya mulai seimbang. Sudah maju lagi batinnya, meditasi duduknya lebih lama. Meditasi jalannya lumayan sedikit. Ya, lebih sedikit seperti itu. Nah, tapi kalau di Padepokan Dhammadipparama atau center yang lain, Anda akan sangat disarankan untuk meditasi itu seimbang. Meditasi jalannya sekian menit, meditasi duduknya juga sekian menit. Biasanya itu dalam target waktu 1 jam. Nah, tapi yang ingin saya share, yang ingin saya bagikan untuk kita bisa melihat 3 jenis penderitaan ini, itu adalah dengan posisi meditasi duduk, Ibu Bapak. Ya. Dan biasanya meditasi yang saya sangat sarankan untuk teman-teman di grup meditasi saya, seperti itu tiap malam, saya akan menyarankan mereka untuk menggunakan pernapasan melalui hidung. Pernapasan melalui hidung atau pernapasan diafragma. Ya, itu adalah abdomen ya, pernapasan abdomen. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan hidung dan juga dia akan langsung direct to berkenaan dengan pernapasan di perut atau di diafragma kita yang kita maksimalkan. Sehingga kalau misalnya nanti meditasi di grup meditasi itu akan menggunakan pernapasan hidung dan menggunakan metode labeling atau noting, pencatatan. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat di dalam kitab Visuddhimagga itu Bante Buddhaghosa merumuskan bagi orang yang sulit berkonsentrasi, Anda bisa menghitung. Nafas Anda yang diperhatikan di kedua lubang hidung Anda itu dari 1 sampai 8. Masuk, keluar, 1. Masuk, keluar, 2. Masuk, keluar, 3, sampai 8. Kalau Anda lupa, misalnya baru sampai 5 Anda lupa, balik lagi ke 1. Ya. Nah, kalau Anda sudah sampai 8, itu tandanya konsentrasi Anda cukup baik. Kalau sudah sampai 8, gimana sama Nira? Balik lagi ke 1. 1, 2, 3, terus sampai 8. Lupa lagi, baru 3 lupa, balik lagi ke 1. Kemudian baru 4, lupa lagi sama Nira, balik lagi ke 1. Nah, itu tandanya konsentrasi kita belum baik. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita sudah cukup bagus ya konsentrasinya mengamati nafas di hidung, nanti kita akan bisa melewati itu selama 8, 8, 8. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau share Ibu Bapak. Caranya untuk kita bisa seperti itu ya ada tahapannya. Nah, biasanya kalau yang saya sarankan adalah menggunakan pernapasan hidung karena dia berhubungan langsung dengan diafragma. Kenapa? Karena itu akan mengaktifkan pernapasan di perut. Nah, ketika Anda menggunakan nafas di hidung, jangan menggunakan nafas di mulut. Kita punya 2 mekanisme bernapas, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Ya, kalau Anda menggunakan nafas melalui mulut, maka dada Anda akan bergerak cenderung saraf dari simpatik Anda itu akan aktif. Ketika aktif, maka stres Anda tinggi, maka tubuh Anda akan mudah untuk gelisah. Ya. Nah, biasanya itu adalah kalau saraf simpatik kita yang aktif, itu adalah untuk aktivitas jasmani yang cukup berat, cukup keras, seperti kita bekerja, seperti kita berlari, berjalan, seperti itu. Tapi untuk kondisi kita meditatif, untuk kita kondisi bermeditasi, itu adalah menggunakan pernapasan hidung. Karena untuk mengaktifkan diafragma kita, yang mana nanti saraf parasimpatik kita, yang membuat jasmani dan batin jadi tenang, itu menjadi aktif. Ya, jadi kalau kita bernapas dari hidung, ketika inhale, ketika masuk, maka perut itu mengembung. Ya, ketika kita exhale, ketika menghembuskan nafas, maka perut itu mengempis. Itu secara alamiah begitu, Ibu Bapak. Kenapa saya tampilkan ini? Karena meskipun ini satu hal yang sepele, tapi ternyata di dalam beberapa praktisi tertentu, mereka terbalik, Ibu Bapak. Saya temukan di Bali begitu ya. Mereka terbalik. Bukan spesifik di Bali, tapi yogi turis yang asing begitu, mereka karena praktik yoga, itu terbalik, Ibu Bapak. Ketika dia inhale, dadanya mengembang, perutnya mengempis. Kemudian ketika mereka exhale, ketika menghembuskan nafas, itu dadanya mengempis, perutnya mengembang. Saya tanya, kenapa begitu? Itu adalah untuk menekan rasa sakit. Dengan begitu mereka bisa berkonsentrasi dengan baik katanya. Tapi kalau misalnya kita secara alamiah untuk melatih meditasi, bukan begitu caranya kalau kita mau rileks mengamati nafas kita. Ya biarkan nafas kita seperti natural biasa, masuk, keluar tanpa kita atur begitu. Ya masuk, keluar. Kalau kita alamiah seperti itu, seperti kita sedang tidur ya, nafasnya menggunakan hidung, maka perutnya akan mengembang, mengempis. Tapi hati-hati, ketika Anda melihat gambar ini,
itu seakan-akan ada dua objek yang diamati, di perut dan juga di hidung. Tapi sebetulnya hanyalah satu yang harus kita amati, Ibu Bapak, yaitu di bagian hidung aja, atau di bagian perut aja. Terserah Anda. Anda punya kecenderungan yang bagus yang mana, apakah di perut atau di hidung. Ya, kalau tadi di hidung, saya sarankan untuk di depan kedua lubang hidung atau di bagian relung hidung itu aja. Jangan pergi kemana-mana lagi. Sudah di situ aja. Satu titik rasakan sentuhan masuk, keluar, masuk, keluar. Atau kalau di perut, belly breathing ya, pernapasan perut, Anda bisa mengamati satu titik di bagian perut, di sekitar areal pusar, di atasnya dikit, kembung, kempis, di situ Anda rasakan kembung dan kempisnya pergerakan dari perut. Jangan lari ke hidung. Kenapa? Karena pikiran kalau lari ke hidung, dia akan gonta-ganti begitu, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam kondisi meditatif yang mendalam. Ya, jadi kalau satu ditentukan di hidung, hidung aja. Jangan lari ke perut. Oke, nah itu adalah berkaitan dengan pernapasan yang dikatakan sebagai nafas melalui hidung dan juga pernapasan melalui kembung kempis perut. Dan untuk perdebatan mengenai kembung kempis perut ini metode siapa, nanti aja kapan-kapan kita bahas. Ya, untuk yang selanjutnya Ibu Bapak, ini sudah sangat jelas bagi saya kalau secara fisiologi kita, maka ketika kita bernafas itu diafragma kita maka akan berkontraksi. Ya, dia akan berkontraksi. Ketika kita menghembuskan nafas, diafragma kita itu akan relaksasi. Nah, itu adalah kondisi bernafas atau sistem bernafas yang betul dalam kita bermeditasi. Dan semakin lama, kondisi ini akan membuat kita itu semakin rileks, jasmani semakin tenang, dan batin pun dia akan menjadi semakin rileks, semakin tenang. Ya. Nah, maka yang ingin saya jelaskan di sini, ini adalah sebenarnya hanya 2 slide yang berikut ini, Ibu Bapak. Bagaimana untuk latihan konsentrasi untuk kita bermeditasi duduk seperti itu. Secara eksternal, secara gampangnya, yang paling mudah, yang paling sering kita praktikkan, itu adalah ketika kita mengamati nafas, kita posisikan perhatian kita di mana, di nafas, begitu kan ya? Masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, itu adalah attention on the breath. Kita memperhatikan nafas di hidung ataupun di bagian perut kita yang bergerak. Kembung, kempis begitu. Ya, Anda bisa menggunakan tadi labeling atau noting 1-8 supaya Anda tidak cepat lari pikirannya. Kenapa? Karena Anda kalau masih pemula, kita semua masih pemula, itu sering forgetting, kita sering melupakan nafas kita. Nah, kalau sudah melupakan nafas kita pasti pikirannya mengembara tuh. Betul nggak? Mengembaranya kemana? Ya udah, larinya kemana? Ke memori, sanya tadi, persepsi kita. Oh, yang lampau, oh menyenangkan sama Nira, kemarin saya pergi ke sana, pergi ke sini. Kemudian kalau enggak, ya udah larinya ke masa yang akan datang. Apa itu masa akan datang? Masa akan datang adalah sangkara, bentukan-bentukan pikiran yang muncul. Artinya, oh saya pengen ke sana besok, oh saya pengen melakukan ini nanti setelah meditasi, dan seterusnya. Pikiran kita hanya lari ke 2 momen itu. Antara larinya ke sanya persepsi memori kita, atau larinya ke sangkara bentuk-bentuk pikiran kita. Larinya ke 2 ini aja. Hanya 2 ini, terus-menerus. Oleh karena itu, kalau kita lupa, dia akan lari ke sana atau ke sini, begitu ya. Nah, seketika itu, kalau secara gambaran besarnya kita meditasi, begitu, maka ketika itu terjadi, ketika kita melupakan nafas kita, dan pikiran mengembara, kita harus waking up moment. Kita harus membuat sebuah penyadaran atau yang dikatakan sebagai mindfulness. Ya, perhatian penuh kita tarik lagi perhatian kita, pikiran kita pada nafas. Maka itulah kenapa guru meditasi bilang, kalau pikiran mengembara, tarik pada nafas. Kalau pikiran mengembara, tarik lagi kepada perut. Supaya apa? Supaya pikiran itu tidak melupakan lebih lama lagi berkenaan dengan nafas atau perut Anda yang bergerak. Karena apa? Karena kalau itu terjadi, Anda akan muncul kotoran batin. Ketika mengingat yang lampau yang tidak menyenangkan, Anda akan benci. Aduh, kenapa itu terjadi? Ketika mengingat yang lampau, persepsi atau memori Anda yang lampau, yang menyenangkan, Anda akan merasa terbuai. Aduh, enaknya ya, seandainya itu terjadi lagi. Nah, itu hati-hati. Kalau itu sampai terjadi, berarti Anda bukan sedang meditasi, tapi sedang melamun, sedang berhayal. Atau di masa yang akan datang, aduh enak juga nanti kalau saya punya rumah besar, saya punya ini dan itu, bisa pergi ke sana-sini. Nah, itu juga hati-hati. Itu Anda tidak sedang bermeditasi, melainkan Anda sedang melamun atau sedang berhayal. Ya. Jadi meskipun Anda dalam duduk diam bermeditasi pun, kalau Anda tidak aware, kalau Anda tidak sadar sepenuhnya, Anda kadang-kadang bisa terjebak oleh pikiran kita loh. Ya kan? Bisa lari ke masa lalu atau masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau kita meditasi, banyak orang yang mengatakan
untuk hadir di saat ini dan sekarang. Karena di saat ini dan sekarang itu adalah objek kita yang ada pada saat ini dan sekarang, nafas kita ataupun tubuh jasmani kita. Kalau Ibu Bapak mungkin ada yang pernah ikut sesinya Bante Atta di Rotera setiap malam itu di dalam sesi mindfulness ya, Anda akan dibimbing untuk memperhatikan nafas itu. Kalau misalnya masih kacau pikirannya dalam mengamati nafas, kembali lagi kepada sensasi di bagian wajah. Kemudian kembali lagi kepada memperhatikan tubuh jasmani, mulai dari kepala, dahi, seterusnya. Supaya apa? Supaya pikiran tidak melupakan objeknya lebih lama lagi. Supaya pikiran tidak kabur dari momen saat ini. Nah itu secara kasarnya Ibu Bapak. Maka nanti ketika Anda sadar, waking up, Anda akan mengamati lagi nafas Anda. Ya. Nah untuk lebih detailnya, saya sebetulnya ingin membagikan yang secara lebih komprehensif berkenaan dengan kita mengamati nafas, saya akan bagi menjadi 4 level begitu ya. Ya beberapa waktu lalu saya sudah sempat share ini kepada teman-teman saya di grup meditasi bersama dan mereka merasakan bahwa ada manfaat ketika mereka mendapatkan penjelasan tentang 4 level atau 4 tingkatan bernafas kita. Ya, oleh karena itu saya ingin menjelaskan ini untuk lebih detailnya. Nah, Ibu Bapak, untuk level yang pertama, ketika kita baru duduk meditasi, ya kan kita entah dari mana aktivitasnya, dari apa, maka jasmani kita tuh cenderung dia tegang begitu ya Ibu Bapak ya. Cenderung dia dalam keadaan stiffness, penuh ketegangan. Oleh karena itu ketika jasmani kita tegang baru kita duduk, nafas itu tidak akan bisa langsung rileks Ibu Bapak. Anda tidak akan bisa langsung mendapatkan konsentrasi Anda dengan baik, ya. Maka yang perlu Anda lakukan itu mengondisikan jasmani Anda itu untuk rileks dulu. Dengan apa? Dengan cara mengamati nafas Anda dengan level pertama ini. Bagaimana caranya? Lihat deh. Yang garis yang bawah itu ada namanya beginning, ya. Itu adalah permulaan tuh. Dari yang lingkaran itu yang bawah adalah beginning. Ya, itu adalah permulaan Anda bernafas. Nafas masuk sampai tanda panah yang kiri. Nah, itu stop. Nafas masuknya sedikit aja. Kemudian nafas keluar, breathe out, itu 2 kali lebih banyak. Ya. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Nafas masuknya itu misalnya 2 detik, maka nafas keluarnya 4 detik. Kalau nafas masuknya 3 detik, perlahan-lahan dan ringan, nah maka nanti nafas keluarnya 6 detik. Supaya apa? Supaya tubuh kita tuh lebih rileks. Ya. Karena kalau nafas masuknya lebih banyak, kita akan tegang. Kita akan kaku. Tapi kalau nafas keluarnya lebih banyak, kita akan rileks. Tapi hati-hati, jangan nafas keluarnya lebih banyak terus sepanjang waktu selama meditasi. Nanti Anda ketiduran. Atau Anda bisa pingsan juga karena kekurangan oksigen. Nanti dibilang, wah sama Nera sesat ini. Ngajarin meditasi malah pada pingsan semua. Ya, itu artinya ini adalah level pertama Ibu Bapak. Ya, Anda bisa lakukan ini di menit-menit pertama. Katakanlah 2-3 menit atau 5 menit pertama. Ya. Jadi prinsipnya ketika di bagian bawah itu Anda memulai nafas. Nafas masuk beberapa detik, nafas keluar 2 kali lipat, lebih banyak ya. Nah, nanti ketika momen sisanya dari panah kanan ke bawah lagi, itu Anda bisa catat untuk mengamati jasmani Anda. Jadi begini prosesnya. Nafas masuk, keluar, catat bagian kepala, rasakan kepala Anda. Nah, seketika Anda merasakan kepala dan nafas itu keluar lebih banyak, maka saat yang ada di bagian kepala itu tegang, dia menjadi rileks. Turun lagi dari kepala, nafas masuk, keluar, lebih panjang, dahi. Dahinya nanti yang tadinya berkerut, dia menjadi lebih rileks. Turun lagi, masuk, keluar, alis. Masuk, keluar, terus ke bagian kelopak mata, hidung, pipi, bibir, dagu, leher, pundak, punggung, turun ke bawah sampai ke pinggang. Kalau belum lurus pinggangnya, sedikit demi sedikit, sembari nafas masuk, keluar, diluruskan. Nah nanti kalau sudah sampai kaki, itu sekitaran 2-3 menit Anda sudah sangat rileks sekali. Nah nanti baru ketika itu, Anda nafasnya sudah lumayan teratur. Tapi di dalam momen yang pertama ini, Ibu Bapak, ketika mengamatinya begini, masuk, keluar, diperhatikan kepala, dicatat 1. Masuk, keluar, amati bagian dahi 2. Dicatat sambil labeling.
Nah, kalau Anda lupa seperti tadi, balik lagi ke 1. Ya, lihat tuh prinsip A. Kalau Anda lupa, kalau Anda terdistraksi dengan objek yang lainnya, pikiran mengembara, kembali langsung kepada 1. Ya, ketika mengamati kepala dan seterusnya, kita lupa, kembali ke 1. Kalau sudah sampai 8, sudah selesai sampai 8, mulai lagi dari 1. Nah, kalau ini terus-menerus berkembang, maka ini akan membuat konsentrasi Anda lebih baik. Dan jasmani Anda akan lebih cepat rileks, batin akan lebih cepat tenang. Ya. Nah, maka ini perlu dilakukan dalam beberapa menit awal, Ibu Bapak. Nah, next nanti yang di kedua, nafas kita sudah semakin seimbang. Antara masuk dengan keluar itu sudah bukan 1:2 lagi rasionya. Tapi sudah 1:1. Jadi nafas Anda, di saat itu Anda belum bisa melihat jeda atau momen yang dikatakan sebagai momen jeda di antara nafas. Tapi yang Anda bisa lihat hanyalah nafas masuk dan keluar yang setara, yang seimbang. Jadi katakanlah ketika sudah rileks jasmaninya, Anda langsung amati bagian hidung ini, atau perut kembung kempis. Nafas masuk 3 detik, keluar 3 detik. Nanti lama-lama nafas kita yang diamati ini terus-menerus, dia secara alamiah dia akan semakin memanjang. Dia akan semakin memendek. Tapi waktunya akan semakin lama, Ibu Bapak. Kenapa? Karena tubuh jasmani kita tidak beraktivitas banyak lagi, maka nafas yang dibutuhkan sedikit. Ya kan? Dan serasa ketika sudah konsentrasi mendalam, waktu yang kita butuhkan untuk mengamati nafas yang pendek itu pun, itu terasa semakin lama. Maka misalnya katakanlah nanti ketika nafas masuk selama 6 detik, masuk 6 detik, perlahan-lahan, ringan, rileks, keluarnya 6 detik. Totalnya Anda masuk dan keluar itu sudah 12 detik loh. Berarti dalam 1 menit, Anda hanya bernapas sebanyak 5 kali. Ya kan? Masuk keluar 12 detik, dikalikan 5, 60 detik itu 1 menit hanya 5 kali. Bayangkan, jasmani itu sangat-sangat rileks. Baru di level 2 Anda sudah sangat rileks. Kenapa? Karena jasmani Anda nafasnya sudah seimbang, sudah tenang. Tapi ingat sekali lagi, ini belum sampai titik puncak kita mengamati nafas untuk konsentrasi kita mendalam, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Nah, next, masuk ke level dari 2, kita ke 3. Nah, di level ketiga ini, kita sudah mulai bisa melihat nafas kita ternyata bisa diamati tuh panjang pendeknya. Ya, ketika tadi masuk, keluar, sekarang kita bisa lihat ketika masuk itu ada panjang, ada keluarnya panjang. Lama-lama dia semakin pendek, masuk, kemudian keluar pendek. Nah, dia akan terus-menerus sedemikian waktu dia akan berubah terus-menerus. Ya, lama-kelamaan saya katakan dia akan semakin memendek, tapi waktunya akan semakin panjang. Sehingga seakan-akan waktu yang kita butuhkan meditasi selama 1 jam, itu seakan-akan cuma 10 menit. Betul nggak? Dan Anda pernah nggak rasakan ketika meditasi 10 menit begitu ya, tapi nggak bisa konsentrasi, rasanya seperti 1 jam. Kok lama sekali zaman Nira ini, meditasi sampai rasanya 1 jam, padahal cuma 10 menit. Kenapa? Itu karena pengaruh nafas kita yang rileks, pengaruh batin kita yang tenang atau tidak. Ya, maka kita perlu cek lagi. Nah, nanti di level ketiga ini Anda sudah bisa melihat nafas Anda panjang dan pendeknya. Tapi di sini Anda belum bisa melihat jeda di antara nafas. Ya. Nah, barulah nanti ketika Anda masuk level keempat, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, Anda sudah mulai bisa melihat semua nafas Anda itu menjadi seimbang. Seimbang bagaimana sama Nira? Ketika beginning ya, ketika memulai, ketika Anda masuk nafas, katakanlah 2 detik begitu ya. Atau katakanlah 3 detik. Nah, dia akan seimbang dengan nafas keluarnya. Tapi di antara mereka masuk dan keluar itu ada jedanya, Ibu Bapak. Ada momen jeda. Ketika peralihan antara nafas masuk dengan nafas keluar, itu ada momen jeda. Dan ketika nafas keluar ke nafas masuk, itu juga ada jedanya. Dan jedanya itu sudah seimbang. Jadi maksudnya adalah ketika nafas masuk, katakanlah 3 atau 4 detik ya, 4 detik. Nafas masuk, 4 detik, kemudian tahan, ada momen jedanya selama 1 detik, kemudian dia langsung mulai lagi, nafas keluar, 4 detik, kemudian tahan 1 detik. Terus ini sudah menjadi seimbang. Ada momen jeda di antara mereka sudah seimbang. Nah, lama-kelamaan momen jedanya ini, yang dalam istilah teknis saya sebut sebagai interval, dia akan semakin lebar. Nah, semakin lebar interval kita, itu menandakan jasmani kita semakin rileks, semakin tenang, batin kita semakin konsentrasi.
Kalau Anda tidak konsentrasi, Anda nggak bisa melihat interval atau jeda ini yang panjang tersebut. Ya, artinya bagaimana sebenarnya? Gampangnya begini, Ibu Bapak. Kalau Anda batinnya gelisah, nafas Anda akan terengah-engah begitu. Ya, nafasnya tidak teratur. Tapi kalau Anda rileks, Anda tenang, maka nafasnya teratur dan di setiap momen nafas itu ada jedanya. Ya, jedanya dia sudah seimbang. Nah, inilah yang sebetulnya kalau kita perhatikan terus-menerus, dia akan semakin lama, waktunya akan semakin panjang. Dan tadi kalau saya gambarkan itu kan 12 detik ya, dalam satu momen. Anda bisa loh, dalam satu momen itu bisa sampai 20-25 detik, atau bahkan 30 detik untuk satu kali nafas. Bayangkan kalau Anda bisa sampai 25-30 detik sekali nafas, dengan konsentrasi yang mendalam, berarti dalam 1 menit, itu hanya 2 kali tarik nafas, yang masuk dan keluar. Karena itu kalau 1 jam cuma 120 kali. Maka itulah yang membuat momen seseorang ketika meditasi dalam konsentrasi, waktu terasa lebih cepat. Kenapa? Karena nafasnya itu membuat dia rileks dan dia bisa konsentrasi dan dia bisa membuat jasmani tetap tenang, batinnya juga tetap terkonsentrasi. Tapi kalau batinnya gelisah, waduh, nafasnya cepat, kebayangkan 1 kali tarik dan hembuskan nafas misalnya 2 detik, maka dalam 1 menit 30 kali tarik dan keluar masuknya nafas. Kan menjadi seakan-akan waktu itu lama sekali. Kok nafasnya semakin lama semakin cepat dan semakin berdekatan, ya karena kita gelisah. Tapi kalau momen kita sudah tenang, sudah sampai level 4 ini, itu namanya batin kita sudah mulai konsentrasi. Ya. Nah, di dalam keseharian Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, coba deh dicek sekali lagi. Ibu Bapak sudah sampai level 1, 2, 3, atau 4. Dalam sehari meditasi misalnya malam 20 menit ya. Kalau di grup meditasi saya itu kita adakan sesinya hanya 20 menit. 20 menit di jam 10 malam. Nah, nanti di momen itu kita melatih konsentrasi, misal katakanlah di level 3 nggak apa-apa. Kita sadari, oh baru di level 3. Atau kita 1 momen 1 hari itu bisa, oh di level 4. Atau juga kadang-kadang, oh cuma di level 1. Ngitung nggak selesai-selesai, ngitung patah lagi, pecah lagi, bubar lagi. Ya nggak apa-apa, berarti itu adalah momen di mana memang batin Anda sedang tidak terkondisi dengan baik untuk bisa tenang. Nah, coba deh perhatikan dari yang saya jelaskan tadi, Ibu Bapak, dari kita melatih konsentrasi, sebetulnya ketika kita mengamati nafas saja, kita tahu ya, ketenangan ataupun kegelisahan itu tercipta karena kondisi sangkara dukkata. Artinya adalah itu tidak bisa dikatakan ketenangan Anda itu dikatakan sebagai sebab yang tunggal begitu. Sebab yang muncul dengan sendirinya, tidak bisa. Dia harus dikondisikan. Kalau batin kita gelisah, apakah kita harus gelisah terus? Enggak, kita bisa tenangkan. Ketika kita tenang, apakah dia akan tenang terus? Enggak, dia akan berubah juga kadang-kadang nantinya. Akan menjadi kacau, akan menjadi gelisah. Maka kalau orang yang sudah mengamati perubahan di setiap momen, orang ketika meditasi dia tidak akan komplain, dia tidak akan banyak komentar. Artinya dia akan bisa menerima, oh ya saat ini batin saya sedang gelisah. Saya akan tenangkan, rilekskan, nanti saya akan tenang. Nah di satu momen ketika dia mendapatkan ketenangan, dia akan juga paham, oh ya oke, saya sedang tenang. Tapi nanti momen berikutnya saya nggak tahu, mungkin ini akan berubah menjadi gelisah. Tapi saya akan terima. Nah di situ kita sudah melihat yang namanya kehidupan keberadaan kita, tenang atau tidak tenang, itu karena adanya sangkara. Karena adanya kondisi-kondisi bentukan-bentukan yang saling mengondisikan antara batin dan jasmani maupun objek-objek yang eksternal itu, Ibu Bapak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak ada. Ya. Oleh karena itu, apakah yang berkaitan dengan kesedihan, ratap tangis, sakit hati, benci, dan ataupun yang sebaliknya, kesenangan, kenikmatan, itu kedua-duanya dia terkena loh dengan yang namanya perubahan, dia terkena loh dengan yang namanya anicca. Nah, sesuatu yang dikatakan sebagai anicca, dia terkena dengan dukkha, penderitaan, tidak kekal, maka dia akan rapuh, dia akan cenderung untuk goyah, dia cenderung akan terus berubah dan dia akan hancur. Nah, itu adalah dukkha. Begitu juga dengan kondisi meditatif kita, meskipun kita sudah sampai level 4, itu tidak tetap. Ketika dari level 4 ini Anda kembangkan terus-menerus, dalam tahap lanjutan, batin Anda akan recording, akan capture nafas Anda, nanti akan muncul gambaran batin, Anda akan terserap, dan Anda masuk dalam jana.
Di dalam jana itu pun kalau Anda belum mahir, Anda akan cepat keluar dari jana. Kenapa? Akan terpental, belum terbiasa. Tapi bahkan orang yang mencapai jana pun itu belum tetap. Dia akan bisa berubah setiap waktu, setiap saat, kalau tidak dikondisikan. Nah, artinya kesenangan, kenikmatan, ketenangan, atau kesedihan, dan lain-lain, itu muncul karena adanya sangkara, kondisi-kondisi. Dan dia adalah subjek daripada perubahan, dan dia riskan dengan penderitaan. Artinya bukan hanya ketika momen kematian kita sedih, tapi seharusnya juga kita bersedih ketika kita mengalami kenikmatan. Oh, dia nanti sebentar lagi akan berubah soalnya. Kita mendapatkan HP yang baru, buku baru yang kita senangi, kita seharusnya tuh bersedih juga. Kenapa? Karena itu adalah momen bentar lagi kita akan merasakan penderitaan. Ya, tapi saya bukan mengatakan kita harus bersedih sih. Maksudnya kita harus menyadari itu adalah bagian dari penderitaan juga. Nah, artinya ketika dia terkondisi dari berbagai macam sangkara-sangkara, Ibu Bapak, ya terdiri dari kondisi-kondisi, dia akan riskan dengan yang namanya viparinama dukkha. Yang penderitaan itu disebabkan karena perubahan. Oh, tadi saya tenang, sekarang menderita sama Nera. Kenapa? Karena batin saya gelisah. Nah, kalau Anda sudah paham ini, Anda sudah paham tentang perubahan, Anda tidak akan komplain, oke lah, nanti juga gelisah ini akan berganti lagi menjadi tenang. Saya akan tenang mengamati kegelisahan ini. Tetap mengamati nafas masuk, keluar, nanti gelisahnya hilang sendiri. Maka nanti dari itu, Anda akan bisa memahami 3 jenis penderitaan, bahwasanya bukan hanya dukkha-dukkata yang Anda lihat sehari-hari, tapi ada sangkara dukkata ketika Anda bermeditasi mengamati nafas, oh dia tadinya kasar, dia menjadi halus. Tadinya panjang, dia jadi pendek. Tadinya dia berat, dia menjadi ringan. Tadinya dia panas, dia menjadi dingin, menjadi sejuk. Nah, itu adalah perubahan yang Anda lihat dari bagian nafas Anda saja. Belum lagi pikiran yang muncul bergejolak, tenang, gelisah, ngantuk, kacau, kemudian bahagia, menderita, seterusnya. Anda bisa melihat itu semua, maka Anda melihat ada namanya sangkara dukkata dan viparinama dukkata, seperti yang kita jelaskan tadi di pertama. Jadi ketika Anda punya konsentrasi yang baik, yang sudah dibangun sampai level 4 tadi, maka Anda akan melihat yang namanya kemunculan upada, piti, bertahan sebentar, dan hancur bangga. Setiap kehidupan kita, melihat, mendengar, mencium, merasakan, kemudian kita mencintai seseorang dan melakukan apapun, maka yang muncul hanyalah 3 momen ini. Muncul, arising, upada, dia akan bertahan sebentar, hiti, statik sebentar, kemudian dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi dissolution atau yang dikatakan sebagai bangga, hancur. Nah, kita melihat kehancuran setiap waktu, setiap saat ini akan membuat kita memahami penderitaan yang didasari dengan ketidakkekalan itu menjadi semakin lebih jelas. Oh, ternyata apapun yang saya rasakan di dunia ini hanyalah muncul bertahan lenyap, muncul bertahan lenyap, muncul bertahan lenyap, muncul bertahan lenyap. Nafas saya yang kasar tadi ini menjadi lenyap, sekarang menjadi halus. Dan ternyata saya gelisah, nafas saya yang halus tadi dia menjadi kasar lagi. Muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap. Kita akan semakin paham tentang 3 jenis penderitaan tadi. Inilah viparinama dukkha. Penderitaan yang disebabkan karena perubahan setiap waktu, setiap saat. Dan kita lihat di dalam pancakanda kita, 5 gugusan kehidupan kita, yang tadi menyusun kehidupan kita ini, keberadaan kita, yaitu jasmani, perasaan, persepsi, kemudian bentuk-bentuk pikiran, dan yang terakhir kesadaran kita, itu hanyalah mengalami 3 ini yang saling bergantian satu sama lain. Muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap. Sekarang muncul perasaan, kemudian muncul persepsi, kemudian muncul berlangsung lenyap, muncul lagi bentuk pikiran, muncul berlangsung lenyap, muncul kesadaran, berganti-gantian selama kita masih ada di alam sangsara. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, penderitaan yang diajarkan Sang Buddha itu tidak sesimpel tentang kelahiran penderitaan, usia tua penderitaan. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang sebenarnya seharusnya kita lihat sebagai umat Buddha. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha sudah melihat ini semua, ya, maka kita akan mengetahui di alam kehidupan ini sebetulnya kita tercengkram oleh 3 jenis penderitaan ini. Oh, ada dukkha-dukkata, semua fenomena batin dan jasmani yang tidak menyenangkan, ini penderitaan. Oh, semua yang ada di dunia ini dia terkondisi. Nah, ini sangkara dukkata. Oh, semua yang ada di dunia ini dia berubah, maka dia viparinama dukkata.
Setiap momen adalah penderitaan. Di kehidupan ini artinya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan, sehingga ini adalah menjadi urgensi kita untuk praktik langsung moralitas, samadhi konsentrasi, dan juga panya kebijaksanaan. Ini menjadi dorongan kita untuk segera terbebas dari alam sangsara ini. Ini adalah dorongan bagi kita untuk terbebas dari 31 alam kehidupan ini. Karena dari alam yang paling rendah, alam apaya sampai alam Brahma yang paling tinggi, dia akan terkena dengan sangkara dukkata dan viparinama dukkata juga. Ya, meskipun di alam Brahma tidak menderita, meskipun di alam Brahma tidak merasakan kesedihan dan sebagainya, tapi dia terkondisi dan dia berubah setiap waktu. Sehingga di sana pun ada penderitaan, Ibu Bapak. Oleh karena itu, Sang Buddha memberikan penjelasan kepada kita, hanyalah nibbana, yaitu kepadaman secara total dari segala penderitaan fisik dan mental, dan hal-hal yang terkondisi, dan sesuatu yang luput dari perubahan, dia terbebas dari penderitaan. Dan kita sebagai umat Buddha, latihan konsentrasi, latihan meditasi, ujung-ujungnya untuk pencapaian nibbana, supaya apa? Supaya terbebaskan dari 3 jenis penderitaan yang kita alami selama di alam sangsara ini. Nah, itulah Ibu Bapak, bagaimana kita bisa melatih konsentrasi kita dengan 4 level tingkatan yang tadi saya sampaikan sebelum kita masuk dalam konsentrasi sangat mendalam, yaitu kondisi jana, tercerap. Tapi saya pikir kondisi yang di level 4 itu pun sudah sangat cukup bagi kita untuk melatih konsentrasi, melihat penderitaan, melihat perubahan di setiap momen waktu kita hidup di alam sangsara ini. Terima kasih Ibu Bapak, semoga Anda terus bersemangat untuk praktek meditasi, bisa memahami 3 jenis penderitaan, dan bisa berkembang terus konsentrasinya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga Anda semua berbahagia. Sadhu. Anumodana kepada Yang Luhur Samanera Abhisarano atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Semoga melalui Dhamma Desana dan penjelasan yang telah akan dibuka sesi tanya jawab kepada peserta Puja Bakti bisa mengajukan pertanyaan melalui Zoom. Terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan titipan dari Saudari Marta kepada Samanera. Pertanyaannya adalah, apa bedanya meditasi dan law of attraction? Kenapa sekarang banyak orang yang belajar law of attraction dibandingkan meditasi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baru aja saya langsung cari ya, apa yang dikatakan sebagai law of attraction itu adalah konsep yang menyatakan pemikiran positif yang akan berdampak positif bagi kehidupan seseorang. Ya, saya pikir itu hanyalah satu dari bagian manfaat dari meditasi ya, yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itu adalah satu manfaat kecil yang diberikan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, kalau kita melatih meditasi tentunya manfaatnya lebih daripada itu. Itu kan hanya untuk membangun nilai diri yang positif. Untuk membangun satu pemikiran value nilai diri yang positif. Dari misalnya orang yang punya masa lalu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, kemudian diberikan input atau masukan-masukan sesuatu yang baik yang seperti itu, maka dia akan punya momen berikutnya seperti attraction, seperti saling terkait begitu, dia akan juga menjadi positif. Itu hanyalah satu dari sekian manfaat yang diberikan Sang Buddha dalam kita melatih konsentrasi seperti itu. Jadi artinya mungkin saja ya LOA itu hanyalah pengembangan dari meditasi yang teknik-teknik tertentu dan mereka bertujuan atau memiliki orientasi tertentu untuk membangun pemikiran yang positif dari diri seseorang. Tapi kalau meditasi bukan hanya sekedar membangun pikiran yang positif, tetapi juga untuk melenyapkan kotoran batin seseorang sampai ke akar-akarnya, untuk mengatasi berbagai macam penderitaan yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi saya lihat dari secara orientasi atau tujuannya itu sudah jelas berbeda. Kemudian dari segi pelatihannya juga berbeda. Barangkali kalau law of attraction mungkin dalam hal sugestif gitu ya.
Tapi kalau dalam kita meditasi adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saya pikir secara pelatihan dan juga orientasi atau tujuannya sudah berbeda. Mungkin dari aspek yang lainnya Anda bisa cari sendiri. Terima kasih karena saya tidak terlalu menguasai tentang LOE itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Samanera. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Valencia Liap. Silakan. Selamat pagi, Namo Buddhaya Samanera. Ya, pagi, selamat pagi. Saya Stanley, adiknya dari Valencia Vanil Liap, mau bertanya. Tadi kan Samanera bilang, itu kalau misalkan kita mengenai inhale exhale harus fokus pada pernapasan hidung. Tetapi pada level 1 itu dibilang bahwa ada jeda setelah 1, 2, habis itu ada harus memperhatikan fokus pada kepala itu bagaimana ya Mbak Samanera ya? Karena tadi kan Samanera bilang fokusnya ke pernapasan hidung gitu, seperti itu. Tapi kenapa bisa loncat ke kepala itu seperti memperhatikan itu? Mohon kebijaksanaannya Samanera. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Di level 1 itu kan tadi kan momen adalah untuk kita merilekskan jasmani kita. Seluruh bagian jasmani kita itu berusaha kita rilekskan. Dari ujung kepala sampai kaki, sehingga adalah momen bagi kita untuk merilekskan ketegangan-ketegangan yang ada di bagian jasmani tersebut. Sehingga ketika itu, nafas keluar akan lebih panjang, yaitu 2 kali lipat. Masuknya sedikit, keluar, kemudian memperhatikan jasmani. Saya yakin ketika Anda masih pertama kali untuk melakukan relaksasi, Anda tidak sepenuhnya mengamati nafas. Ya kan? Hanya sembari mengamati nafas, tapi yang lebih diperhatikan adalah posisi jasmani Anda. Anda tidak mungkin baru duduk langsung mengamati nafas. Ya, ada di sini dikatakan artinya nafasnya sedikit itu sembari dirasakan. Nafas masuk, kemudian keluar, catat ke bagian kepala. Masuk, keluar, ke dahi. Terus seperti itu nanti momen kita menjadi rileks. Nafas itu belum dikatakan seperti bisa diamati sepenuhnya. Itu hanya sekilas-sekilas. Dan itu alamiah. Karena kita kan baru duduk. Ya kan? Maka itu dilakukan untuk beberapa menit pertama. Begitu. Tujuannya hanya untuk relaksasi. Dan biasanya di grup meditasi kita, yang digunakan kan audionya Bante Atadhiro, begitu kan ya. Itu kan di 10 menit pertama dibimbing relaksasi. Dan ketika sembari Bantenya menyebutkan kepala, dahi, nah itu adalah momen kita masuk, keluarnya lebih banyak. Nah ketika dibilang kepala, nah kita amati kepala yang tegang, kita rilekskan. Masuk, keluar, Bantenya bilang dahi, nah itu momen kita mengamati dahi. Jadi nanti ketegangan di bagian-bagian tersebut kita bisa rasakan. Atau ketika tidak ada ketegangan pun kita rasakan sensasinya. Oh, pipi saya apa ya? Ya rileks lah begitu ya, atau kenyal begitu. Ya dirasakan lah. Kemudian hidung tadi kaku, oh rileks sekarang. Dagu tadi agak naik, sekarang turun. Leher tadi tegang, oh rileks. Nah, itu adalah momennya seperti itu. Nah, nanti setelah relaksasinya selesai, kita langsung bisa mengamati nafas, bisa masuk langsung ke level yang 2 tadi. Ya. Terima kasih. Namo Buddhaya Samanera. Oh ya. Ya, saya mau bertanya begini, meditasi saya akhir ini Samanera itu self talk-nya kenceng banget gitu. Jadi tapi nggak di dalam meditasi aja, kadang di keseharian juga lagi kenceng-kencengnya gitu. Apa saran Samanera? Terima kasih. Ya, Ibu Rita ini meditasi pakai objek apa ya? Nafas? Nafas. Bagaimana cara mengamatinya? Jadi saya amati di hidung, tapi kadang-kadang kalau udah bagus gitu saya bisa lihat nafasnya warna putih atau apakah itu agak lama yang bulan-bulan lalu, tapi bulan-bulan terakhir ini itu memang kacau Samanera, itu tadi berisik sekali gitu pikiran saya. Jadi kayaknya saya udah maksudnya
meditasinya lagi stuck di bawah gitu, sama Nera. Menurut saya seperti itu. Self-talk-nya itu berkaitan dengan apa? Rencana atau kebanyakan berkaitan dengan yang masa lalu? Rencana, jadi di akan masa depan. Biasanya seperti itu. Ya. Begini, yang berkaitan dengan self-talk nanti minggu depan saya jelaskan tuh. Saya diminta untuk menjelaskan di salah satu tempat begitu ya. Tapi saya akan singgung sedikit. Itu adalah berkaitan dengan self-talk itu adalah pikiran yang ngoceh sendiri di dalam batin kita, begitu kan? Dia seperti membuat kita tuh ribut sekali, tidak tenang. Nah itu karena kita mungkin dalam kondisi jasmani kita tidak terlalu sehat, kemudian mungkin ada kondisi batin kita lagi kacau begitu, sehingga Ibu Rita, kalau seperti itu mungkin bisa dilepaskan dulu kondisi meditatifnya, tidak langsung mengamati hidung seperti itu. Karena mungkin saja ketika mengamati hidung, itu justru malah menimbulkan ketegangan yang lebih. Nah, kenapa bisa muncul yang namanya berbagai macam self-talk itu? Karena Anda terlalu tegang. Nah, artinya untuk mengolah itu, Anda bisa melakukan dengan cara-cara yang lain. Kalau biasanya kita mengamati nafas, ganti objeknya. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Gunakan repetition, pengulangan secara kata-kata. Atau Anda bisa menggunakan Buddha Nusati. Itu tidak buruk. Itu Buddha Nusati itu kan pengulangan secara repetition ya, pengulangan dalam bentuk verbal seperti itu. Anda bisa mengulang. Lebih baik Anda sibuk dengan pengulangan seperti itu daripada pikiran Anda sibuk dengan self-talk-nya itu. Ya. Nah, nanti dalam kondisi sudah rileks, sudah tenang ketika mengamati mengulang-ulang Buddha Nusati ataupun semoga semua makhluk berbahagia, nah Anda bisa langsung mengamati nafas lagi. Kalau kacau lagi, balik lagi. Kacau lagi, balik lagi. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Bante Atadhira dalam sesi 20 menit itu akan menyarankan kalau pikiran kita kacau, self-talk-nya terlalu kuat, batin terlalu kacau, mengembara, Anda bisa lepaskan nafasnya, tidak perlu diperhatikan nafasnya, amati di sekitaran area wajah sensasinya. Rasakan aja di wajah, diam aja begitu. Ya, diam aja begitu. Nanti kita akan lebih nafasnya lancar lagi, rileks lagi, baru bisa diamati lagi. Nah, biasanya yang berkaitan dengan pikiran yang begitu kuat muncul karena kita terlalu tegang. Sehingga karena usahanya terlalu kuat, terlalu mencengkram nafas, saya harus nafasnya dengan konsentrasi. Karena terlalu kuat, diikat begitu, maka kita menjadi tegang dan pikirannya menjadi cepat goyah dan lebih cepat gelisah. Maka itu harus dilatih ketenangannya, rileksnya dilatih. Saya pikir dengan repetition atau pengulangan perenungan seperti itu bisa sangat membantu. Kalau dulu setelah meditasi itu bisa enak gitu, sekarang kerasa capek. Karena Anda terlalu tegang. Capek. Ya. Capek di mana? Di leher, di punggung, atau di bagian? Capek di sekitaran kepala, jadi di punggung ke atas gitu. Ya. Nah, oleh karena itu meskipun Anda melakukan perenungan, bisa juga Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh jasmani. Biasanya kenapa pikiran kacau? Karena jasmani kita juga bungkuk begitu. Kenapa ini bisa pegal? Karena kita tuh menunduk. Nah, ketika menunduk, pikiran jadi kacau juga. Self-talk itu semakin banyak. Oleh karena itu, Anda bisa mengamati bukan hanya area wajah, tapi keseluruhan tubuh. Kalau tubuh yang membungkuk, tegakkan. Itu sangat membantu sekali. Makanya nanti malam ini saya mau coba jelaskan berkenaan dengan posisi duduk di grup meditasi saya itu, bagaimana yang bisa menunjang kita untuk meditasi dengan lancar tanpa ada gangguan. Nah, itu juga posisi duduk secara teknis itu sangat membantu. Kemarin saya ditanya, bagaimana untuk seseorang itu berhasil dalam meditasi ya? Kemarin di acara semalam itu, ya saya katakan tidak menampik bahwasanya jam terbang itu sangat penting. Tapi teknik juga sangat penting loh. Teknik dari kita duduk, teknik dari mengamati nafas, teknik dari kita mengetahui objek apa yang harus dilakukan. Jadi setiap saat kita meditasi, bukan selalu menggunakan nafas loh. Kadang kita menggunakan cinta kasih, kadang kita menggunakan nafas, kadang kita menggunakan perenungan yang lain. Maka dalam sesi meditasi malam itu saya selalu ganti-ganti. 3 hari untuk metta bhavana, 4 hari itu untuk anapanasati. Mengamati keluar masuk nafas. Supaya nggak terlalu kencang juga. Begitu, terima kasih. Terima kasih sama Nera. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat dari Saudari Enda Stianing.
Grup latihan meditasi bersama yang luhur sama Nera dilakukan setiap hari apa? Terima kasih. Itu setiap hari tuh, setiap malam jam 10 malam. Kita lakukan via Zoom. Jadi sekarang sekitar 40 orang ya tiap malam itu. Ya, standarnya 40 orang. Kadang-kadang tembus 50, ya tapi kan nggak menentu ya. Tapi ada yang aktif itu yang rutin sekitaran 35 sampai 40 orang. Dan itu aktif. Rutin. Jam 10 malam karena sudah malam orang sudah malas mungkin. Tapi 40 sampai 45 ya masih oke lah. Selanjutnya dari Bu Linda, sama Nera mau tanya, semisal kita meditasi dan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia dengan dinyanyikan, apakah boleh? Ini mau nyanyi apa mau meditasi ya? Tapi begini ya, pemancaran cinta kasih itu ada dilakukan dengan dua cara. Anda bisa melakukan dengan meradiasi, memancarkan dengan batin, ya merasakan kebahagiaan yang Anda miliki, kemudian dipancarkan ke semua makhluk itu secara batin. Yang kedua adalah secara verbal. Kalau di Dhamma-Dipa Arama dulu, setiap pagi itu kita secara verbal tuh. Mancarkan cinta kasih itu secara verbal. Setelah chanting selesai, di akhir session kita menggunakan meta chanting itu. Ya ahang awerohomi, abhyapa johomi. Ya itu kan dilakukan juga. Gak apa-apa, asalkan itu bisa menuntun Anda untuk menuju ketenangan, sama seperti Bu Rita tadi, kalau misalnya itu bisa membawa kita pada ketenangan, gak apa-apa, lakukan aja. Secara verbal itu kalau memang pikiran kita terlalu kacau, terlalu mengganggu, kita bisa lakukan dengan secara verbal tadi, mengulang seperti itu, ya gak apa-apa. Asal jangan sambil jalan gitu ya, di banyak orang, ahanga werohomi, kaget orang lain nanti, sebelahnya pada kaget semuanya. Ya itu bisa dilakukan secara verbal. Baik, untuk yang lain, peserta lainnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Jika tidak ada, kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Masih ada waktu nggak? Masih ada. Satu lagi tanya ya. Ya. Saya tertarik dengan persepsi itu sama Nera. Kalau persepsi itu ada persepsi baik, ada persepsi buruk gitu. Ya. Apa benar? Kalau kita mengkondisikan persepsi baik itu gimana caranya? Mungkin ada trik-triknya. Terima kasih sama Nera. Persepsi itu boleh dikatakan juga sebagai ingatan memori kita. Ya kesan kita seperti semacam kesan ataupun ya persepsi terhadap satu hal. Itu bisa diubah. Itu bukan sesuatu yang paten, bukan sesuatu yang permanen. Contohnya Anda melihat saya benci sekarang nih ya Bu Rita ya. Mungkin sama Nera terlalu bawel gitu ya. Benci begitu melihat saya sekarang. Tapi mungkin bisa diubah tuh. Pola pikirnya tuh terhadap saya tuh bisa diubah. Mulai mempersepsikan, oh ya sama Nera ini adalah orang yang pakai jubah, ya bawel demi kebaikan saya. Nah itu mulai bisa berubah tuh. Persepsi terhadap saya nanti sedikit demi sedikit berubah. Ya, dengan cara apapun lah. Nah kalau dengan caranya The Heart Technique dari Pak Adi kan itu ada caranya reset begitu ya. Menggunakan 5 titik jari, diketuk ininya, reset, kemudian diasup dengan atau diinput dengan memori yang bahagia. Dengan memori yang positif. Sehingga terhadap sesuatu levelnya tuh menjadi berubah ketidaksukaannya. Nanti dia akan seperti semacam tracking gitu ya. Sekarang benci terhadap sama Nera berapa levelnya? 1 sampai 10 berapa? Oh 9. Oh di reset dulu. Diberikan kesan positif tentang saya. Oh sama Nera begini tentang positifnya. Nanti di tracking lagi berapa? Sekarang 6. Oh lagi tracking sampai kurang dari 3 atau kurang dari 2. Sampai hilang sepenuhnya. Nah nanti itu berubah. Itu persepsi kita. Kenapa persepsi itu muncul? Karena ada pengalaman. Kita melihat sesuatu pertama kali. Contoh katakanlah ketika Ibu Rita pertama kali ketemu saya maki-maki Ibu Rita. Padahal itu adalah momen pertama kali saya marah dengan orang misalnya. Ya. Tapi ketika Anda pertama kali mengetahui saya adalah orang yang pemarah, sudah. Persepsi Anda tentang saya, Anda akan mengecap saya adalah orang yang pemarah. Meskipun besok-besok saya lemah lembut ngomongnya, rileks, ngomongnya santai, Anda tetap persepsinya buruk tentang saya. Itu adalah persepsi.
Dan itu bisa diubah seiring berjalannya waktu dengan kita menginput hal-hal yang positif. Dengan belajar bisa, dengan informasi Dhamma yang lainnya juga bisa. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ini ada pertanyaan dari chat lagi sama Nera, dari Bu Endah yang meminta link dari latihan meditasi. Oh, ya nanti saya kirim ke siapa? Ke Bu Rita ya, nanti bisa di-share ke Bu Ya, Endah. saya kirim ke saya sama Nera. Ya. Baik, terima kasih sama Nera. Lalu ada pertanyaan juga dari Cita Kirana, sama Nera, persepsi ikut pada saat tumimba lahir atau tidak? Nanti kapan-kapan kita jelaskan ini ya. Ya. Ya batin kita tuh muncul dan lenyap. Artinya yang ikut itu pun itu sama dengan yang lampau, tapi juga tidak sama dengan yang lampau. Ya kesadaran, persepsi, kemudian bentuk-bentuk pikiran, itu sama dengan yang lampau, tapi juga tidak sama dengan yang lampau. Itu kompleks, nanti kapan-kapan kita jelaskan tentang kelahiran kembali lah. Ya, next time. Nggak bisa dijawab dalam satu sesi ini. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Karina Taslim. Sama Nera, kalau saat meditasi melafalkan Buddha Nusati sambil membayangkan 4 peristiwa penting Sang Buddha, apakah boleh sama Nera? Nanti jadi ini terdistraksi Anda dengan jadi berhayal atau kabur begitu. Jadi tempatnya nanti yang malah digambarkan. Lebih kepada kualitas Budanya aja, nggak apa-apa. Lebih kepada kualitas Budanya, arahang. Jadi dalam arahang sama Buddha Nusati itu apa ya? Oh, Itipiso, Bhagawa, Arahang. Nah, itu bisa Anda ulang satu misalnya dalam satu sesi meditasi, Bhagawa, 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 Bhagawa. Nah, Anda renungkan sifat kualitas Bhagawa dari Sang Buddha itu apa. Terus 5 menit ganti dengan Arahang. Atau terserah Anda mau dalam satu sesi itu hanya Bhagawa aja atau gimana. Nah, bagusnya adalah Anda punya informasi tentang apa itu Bhagawa. Nah, saya pernah di Vihara Padumutara itu menjelaskan tentang kualitas Buddha Dhamma dan Sangha yang saya jelaskan dari kitab komentarnya, dari kitab Visuddhimagga, dan juga dari kitab Suttanipata Atthakatha. Nah, Anda bisa lihat tuh, apa kualitas dari Bhagawa itu. Saya jelaskan tuh, Bhagawa ada beberapa poin. Nah, nanti dari informasi itu Anda bisa membayangkan seperti apa Bhagawa itu loh. Kemudian yang dikatakan sebagai Bhagawa, Arahang. Arahang itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan arahang? Jadi kita memiliki perenungan terhadap Buddha Nusati, itu bukan dari hayalan. Bukan tentang 4 peristiwanya, tapi dengan berkaitan dengan kualitas dari Sang Buddha. Anda bisa cari ya nanti kualitas Sang Buddha lah pokoknya di Vihara Padumutara itu penjelasan saya. Saya jelaskan Buddha, Dhamma, dan Sangha itu 3 sesi. 1 jam, 3 jam jadinya totalnya. Ya kalau Anda mau belajar tentang Buddha Nusati, Anda baca dulu informasi tentang Bhagawa itu apa. Supaya nanti punya gambar jelas tentang, oh Buddha itu begini loh. Seperti itu. Baik, terima kasih sama Nera. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Sudah habis ya? Udah pada paham deh. Anumodana kepada Yang Luhur Samanera Abhisarano atas Dhammadesana dan penjelasan yang telah disampaikan. Semoga semuanya membawa kebahagiaan bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa info mengenai Puja Bakti minggu depan. Minggu depan Puja Bakti akan diisi oleh Biku Jayaseno. Pada para umat yang berada di rumah masing-masing bisa menambah dana kebajikannya melalui dana paramita yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Untuk keterangannya bisa dilihat di tayangan YouTube atau Zoom yang sedang berlangsung. Setelah kita melakukan kebajikan dengan memohon 5 sila, mengulang pembacaan parita suci, bermeditasi, dan juga mendengarkan Dhammadesana,
Marilah kita melimpahkan jasa kepada sanak saudara, leluhur yang telah mendahului melalui pembacaan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Mari kita limpahkan jasa kebaikan kita dengan membacakan Parita Patidana. Buku Parita halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananyani katanime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dita meca pyaditawa ane maca tawerino sata titan tilokasmim te buma catuyo nika pance kaca tuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinanya punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukaciwino kema padan capapontu Tesa sasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, kembali kita akan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe sata bhawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Samanera. Terima kasih. Samanera. Semoga Belajar Terima kasih. banyak. selamat makan siang.